Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marshalia Rizky, usia saya 16 tahun. Saya berasal dari SMK Informatika Pesat. Hari ini saya akan membacakan 2 berita dan selamat menyaksikan. Selamat siang pemirsa, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan berita teraktual dan terpercaya bersama saya Marshalia Rizky. Inilah seputar Indonesia edisi Senin 22 Agustus 2022. Menurunnya kasus COVID-19 tak lantas membuat kita bernafas lega. Pasalnya kasus cacar monyet telah masuk ke Indonesia. Sejauh ini sudah ada lebih dari 86 negara yang melaporkan kasus cacar monyet. WHO melaporkan ada lebih dari 40.000 kasus cacar monyet yang dikonfirmasi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan Kemenkes RI mengonfirmasi kasus pertama suspek cacar monyet di Indonesia pada 20 Agustus 2022. Pasien tersebut berusia 27 tahun asal Jakarta yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Juru bicara Kemenkes RI Bapak Muhammad Syahril mengatakan, pasien mengalami sejumlah gejala sebelum akhirnya terdiagnosis cacar monyet pada Jumat 19 Agustus 2022 malam. Lantas, apa upaya pemerintah dalam menangani kasus cacar monyet? Kita lihat dalam infografis berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kewaspadaan melalui edukasi dan sosialisasi. Kemudian melaksanakan pemeriksaan di Laboratorium Nasional Kemenkes dan IPB. Lalu melaksanakan kesiapan protokol pengamanan di pintu-pintu masuk negara. Upaya pemerintah dalam menangani kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia nantinya akan dilakukan penambahan 10 laboratorium untuk sampel, khususnya di pintu masuk negara, untuk mengantisipasi adanya pelaku perjalanan dari luar negeri. Kemudian juga disiapkan adanya fasilitas pelayanan kesehatan juga untuk mendeteksi cacar monyet. Pengobatan yang dilakukan terhadap pasien cacar monyet pasca terkonfirmasi positif. Kemudian dari pemerintah juga berencana melakukan pengadaan 10.000 vaksin cacar monyet yang nantinya akan dikonfirmasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sejauh ini proses tersebut masih diupayakan pemerintah di Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, kita harus tetap waspada meskipun cacar monyet tak seganas COVID-19. Sebelumnya, berdasarkan data Kemenkes RI, terdapat 10 kasus yang diduga cacar monyet. 3 diantaranya berasal dari Jabar, namun setelah dites dinyatakan negatif. Demikian informasi seputar perkembangan kasus cacar monyet di Indonesia. Kita beralih ke berita wisata. Pemirsa, setelah lama tak beroperasi akibat pandemi, kini tempat wisata Jungle Bogor, Jawa Barat kembali dibuka pada Jumat 17 Desember 2021. Direktur Utama PT Asia Reza Adikresna mengatakan, Jungle sebagai primadona wisata kawasan Sentul harus ikut mengalah seperti bisnis wisata lainnya akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia sejak awal 2020. Reza Adikresna memimpin langsung pembukaan Jungle yang sempat tutup lebih dari 1 tahun itu. Para pengunjung wajib menunjukkan bukti telah divaksin dosis pertama melalui aplikasi Peduli Lindungi. Pihaknya memastikan setiap wahana permainan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan standar. Kawasan wisata yang berdiri di atas lahan 26 hektar itu selain dilengkapi dengan berbagai wahana, kini dilengkapi pula dengan pembatas jarak antrian berupa mainan dan menyediakan fasilitas pencuci tangan di beberapa titik. Jungle menetapkan harga tiket masuk tanpa wahana senilai Rp45.000, tiket terusan senilai Rp175.000, serta berlaku gratis bagi lansia di atas usia 60 tahun dan anak dengan tinggi badan di bawah 90 cm. Tak hanya itu, hal ini juga dinilai merupakan titik terang bagi bangkitnya industri pariwisata di wilayah Bogor. Setelah selama kurang lebih 2 tahun harus berjuang melawan gempuran pandemi corona. Demikian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Pandemi belum berlalu, tetap taati protokol kesehatan. Saya Marshalia Rizky, pamit undur diri. Sampai jumpa.